Harry Kane akui sedang dalam performa terbaiknya. Penyerang andalan timnas Inggris dan Bayern Munich, Harry Kane mengakui bahwa ia sedang dalam performa terbaiknya di awal musim 2025-2026. Kane tampil gemilang di awal musim 2025-2026, mencetak 13 gol dalam 10 pertandingan Bundesliga dan 5 gol dalam 4 pertandingan Liga Champions UEFA. Penyerang Bayern Munich tersebut juga mencetak 6 gol dalam 7 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. AC Milan sebaiknya kejar Dusan Vlahovic. Jurnalis Italia Andrea Longoni menyarankan agar AC Milan merekrut Dusan Vlahovic, bukan Robert Lewandowski, meski keduanya berstatus bebas transfer. Longoni berpendapat tegas bahwa Dusan Vlahovic adalah peluang unik yang tidak boleh dilewatkan. Ia menyoroti urgensi Milan untuk bertindak cepat di bursa transfer. Timo Werner berpeluang pindah ke MLS. Timo Werner berpeluang untuk meninggalkan RB Leipzig dan bergabung bersama klub MLS pada musim dingin 2026 mendatang. Apabila hal itu benar-benar terjadi, maka Werner akan mengikuti jejak Marco Reus dan Thomas Müller sebagai pemain jebolan Bundesliga yang kini sedang berumput di MLS. Cara Hansi Flick perbaiki rapuhnya lini belakang. Barcelona memasuki musim 2025-2026 dengan tekad untuk tetap bermain ofensif, tetapi konsistensi di area pertahanan menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi. Flick mulai merombak cara kerja pertahanan secara teknis dan analitis. Fokus utama berada pada struktur, waktu naik turun garis belakang, sekaligus respon terhadap kehilangan bola di ruang-ruang sensitif. Inter Milan ingin rekrut bek Lazio. Inter Milan dikabarkan ingin merekrut Mario Gila yang masa depannya di Lazio tidak jelas, terutama setelah pembicaraan kontrak barunya mandek. Inter Milan menunjukkan keinginan untuk merekrut Gila seharga 20 juta euro. Akan tetapi, Claudio Lotito dan Angelo Fabiani menganggap nilai tersebut masih terlalu murah, terlebih karena 50% dari jumlah tersebut akan dikirimkan ke Real Madrid. Gattuso yakin Italia menang 9-0 atas Norwegia. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso buka suara soal peluang timnya jelang menghadapi timnas Norwegia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Kemenangan 9-0 akan membuat Gli Azzurri berada di puncak klasemen. Di mata Gattuso, membawa timnas Italia menang 9-0 di laga terakhir grup I bukanlah hal yang mustahil. Ia pun mengaku menyiapkan rencana khusus untuk menuntaskan tugas berat saat melawan Norwegia. Italia tak usah harapkan keajaiban. Bek sayap Inter Milan Federico Di Marco telah mengecilkan harapan akan keajaiban dalam duel Italia versus Norwegia. Dia merasa sudah mustahil menyalip Norwegia. Memang hampir tidak mungkin Italia bisa mengalahkan Norwegia dengan skor fantastis. Phil Foden segera amankan masa depan di Etihad. Manchester City dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk memperpanjang masa bakti Phil Foden di Etihad Stadium. City tertarik untuk mempertahankan salah satu aset berharga mereka tersebut karena Foden masih mendapatkan kepercayaan dari Pep Guardiola. Bahkan pada musim ini, ia mulai menunjukkan tanda-tanda telah kembali performa terbaik setelah tampil mengecewakan pada musim lalu. Ancelotti minta maaf ke Arsenal. Carlo Ancelotti langsung angkat bicara setelah laga melawan Senegal. Pelatih kepala Brasil itu menyadari bahwa cedera Gabriel merupakan pukulan besar bagi Arsenal yang sedang dalam performa impresif musim ini. Ancelotti menyebutkan bahwa sang bek akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis Brasil. Isak belum siap tampil 2 kali dalam sepekan. Striker Liverpool Alexander Isak masih belum berada dalam kondisi ideal untuk tampil 2 kali dalam sepekan. Hal itu ditegaskan langsung oleh pelatih timnas Swedia Graham Potter. Meski performanya belum optimal, Potter tetap memanggil Isak ke skuad Swedia, namun ia menegaskan bahwa sang penyerang belum siap dimainkan penuh. Cedera lain untuk Arsenal. Arsenal menderita masalah cedera lain dalam perburuan gelar Liga Primer setelah Italia mengkonfirmasi Riccardo Calafiori mundur dari tugas internasional. Pelatih Azzurri Gennaro Gattuso mengumumkan sang bek akan absen di kualifikasi Piala Dunia. Di hari yang sama, Gabriel Magalhaes juga cedera saat membela Brazil. Ferran Torres masuk 10 besar pencetak gol terbanyak Spanyol. Tambahan 1 gol ke gawang Georgia membuat Ferran Torres resmi masuk jajaran pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Spanyol dengan total 23 gol.
Torres terus menanjak, namun masih harus bekerja keras untuk mengejar para legenda yang berada di puncak daftar. Potensi besar, perjalanan masih panjang. Mikel Oyarzabal prioritaskan kemenangan tim. Mikel Oyarzabal tetap memprioritaskan kemenangan Spanyol meski mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-0 melawan Georgia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Oyarzabal mencetak 8 gol dalam 8 penampilan terakhirnya untuk Spanyol. Kalau saya bisa berkontribusi dengan gol, bagus. Kalau tidak, yang penting tim terus berkembang. Dan begitulah cara kami menjalaninya, ujarnya. Portugal berupaya kurangi hukuman Cristiano Ronaldo. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menyiapkan langkah banding kepada FIFA untuk meringankan hukuman larangan bermain Cristiano Ronaldo yang saat ini dijatuhi sanksi 3 laga usai kartu merah kontroversial saat menghadapi Republik Irlandia. Jika sanksi itu tetap berlaku, Ronaldo akan absen saat Portugal menjamu Armenia pada laga terakhir kualifikasi, serta berpotensi melewatkan 2 pertandingan awal putaran final Piala Dunia 2026. Eric Cantona kritik kinerja Ratcliffe. Saat Sir Jim Ratcliffe resmi menjadi pemilik saham minoritas Manchester United dan bertanggung jawab pada operasional sepak bola 18 bulan lalu, ia mendapatkan sambutan baik. Namun Eric Cantona mengkritik cara kerja Sir Jim Ratcliffe yang menurutnya telah menghancurkan Manchester United secara perlahan. Terlebih kebijakan PHK pegawai klub memicu gelombang kritikan kepada Ratcliffe. Tuchel tepikan rekor gila Inggris. Inggris akan melakoni laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Albania. Jelang laga itu, Inggris menatap rekor baru. The Three Lions bisa menjadi tim Eropa pertama yang menyapu bersih laga kualifikasi tanpa kebobolan. Total Inggris mencetak 20 gol dan masih nirbobol gawangnya. Jelang melawan Albania, Thomas Tuchel enggan memikirkan rekor itu. Gabriel Magalhaes cedera, Arsenal pusing. Arsenal dilanda kekhawatiran setelah bek andalan Gabriel Magalhaes mengalami cedera saat membela Brazil dalam laga persahabatan melawan Senegal. Cedera ini datang di saat yang krusial, menjelang jadwal padat dan laga-laga berat yang akan dihadapi Arsenal. Jurgen Klopp resmi akan kembali ke pinggir lapangan. Jurgen Klopp kembali membuat publik sepak bola heboh. Mantan manajer Liverpool itu muncul dalam sebuah video penuh nuansa dramatis, seolah memberi sinyal comeback ke dunia kepelatihan. Klopp mengumumkan petualangan barunya, kali ini di depan kamera. Dalam video yang dirilis di Instagram, ia mengkonfirmasi bahwa dirinya akan bergabung sebagai pundit Magenta TV untuk Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Arsenal siap saing MU untuk rekrut Karim Adeyemi. Arsenal dikabarkan siap bersaing dengan Manchester United dalam perburuan Karim Adeyemi pada jendela transfer musim dingin di bulan Januari mendatang. Kontraknya sendiri masih berlaku hingga musim panas 2027 dan sang pemain memiliki klausul rilis senilai 71 juta pound sterling. Jorge Mendes selaku agen sang pemain dikabarkan telah menjalin kontak dengan Meriam London. Christian Pulisic siap tempur di Derby Milan. Christian Pulisic telah pulih sepenuhnya. Ia bahkan bermain selama 90 menit penuh dan berhasil mencetak gol di laga persahabatan melawan Virtus Entella. 1 gol dan sebuah hoki assist nyaris membuat para penggemar Milan melupakan kegagalan penalti melawan Parma. Meskipun hanya laga persahabatan, Christian Pulisic